Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Samuel Julian Lumopa dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada video kali ini atau pada hari ini juga saya akan membuat sebuah praktek yang bertujuan untuk tiga, yaitu pertama, mengetahui kandungan karbohidrat pada bahan makanan, dua, mengetahui kandungan protein pada bahan makanan, dan yang ketiga, mengetahui kandungan lemak pada bahan makanan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu ujian praktek sekolah. Doakan semoga saya lulus dengan nilai sempurna. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama itu ada biskuit, yang kedua itu ada tepung terigu, yang ketiga ada margarin, yang keempat ada nasi, dan yang kelima ada gula pasir. Nah, lalu untuk alat pengujinya sendiri, saya menggunakan pengganti iodin, yaitu betadine. Betadine yang saya gunakan ini bermerek Gotik. Sebenarnya semua iodin itu sama saja. Yang membedakan itu hanya mereknya saja. Nah, cara prakteknya yang pertama, kita buka dulu tutup dari si betadine ini atau iodin ini. Oke, sudah saya buka ya. Nah, langkah kedua, kita hanya menaruh 3 tetes di setiap bahan-bahan yang ada di meja percobaan ini. Pertama, kita masukkan ke biskuit. Oke, sudah 3 tetes. Kedua, kita masukkan pada terigu. Tetes. Nah, yang ketiga, kita masukkan pada margarin. Keempat, kita masukkan pada nasi. Yang kelima, kita masukkan pada gula pasir. Oke, sudah ya. Nah, kita tunggu beberapa saat, sekitar 1-2 menit. Saya jeda dulu supaya tidak terlalu lama. Kita tunggu beberapa saat, bisa kita lihat di sini mulai berubah ya warnanya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat pertama ke biskuit dulu. Biskuit ini iodinnya berubah ya menjadi warna hitam. Berarti tandanya dia mengandung karbohidrat. Lalu kita pindah ke terigu. Terigu ini juga sama ya, berubah warna menjadi warna hitam. Berarti tandanya dia mengandung karbohidrat. Lalu kita pindah ke margarin. Nah, margarin ini dia berubah warna menjadi coklat ya. Berarti tandanya dia tidak mengandung karbohidrat. Lalu kita pindah ke gula pasir. Dia juga sama ya, berwarna coklat, teman-teman. Berarti tandanya dia tidak mengandung karbohidrat. Kita pindah ke nasi. Nasi dia berwarna hitam ya, teman-teman. Sama seperti temannya biskuit dan tepung terigu. Berarti tandanya dia mengandung karbohidrat, seperti itu. Pelajaran yang saya dapat dari eksperimen yang pertama ini, yaitu cara kita mengetes karbohidrat adalah menuangkan iodin ke bahan makanan. Tentunya bahan makanan ini sudah dipisahkan dengan makanan yang kita ingin makan ya, teman-teman. Jangan campurkan dengan makanan yang ingin kita makan. Tuh, karena sifat dari iodin sendiri yang bisa meracuni tubuh kita. Tuh. Nah, cara membedakannya itu yang pertama, jika kita teteskan iodin ke bahan makanan, lalu iodinnya itu berubah warna menjadi warna hitam, atau intinya berubah warna lah, berarti tandanya dia mengandung lemak. Lalu jika iodin yang kita teteskan ke bahan makanan tidak berubah warna atau warnanya tetap coklat, maka artinya dia tidak mengandung karbohidrat. Jadi cara membedakan makanan yang karbohidrat dengan tidak karbohidrat adalah dengan menuangkan iodin. Jika berubah warna, dia artinya mengandung karbohidrat. Jika tidak berubah warna, artinya dia tidak mengandung karbohidrat. Seperti itu. Kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu melakukan bagaimana cara kita mengetahui protein dalam suatu makanan, atau ada tidaknya suatu protein dalam makanan tersebut. Langsung saja kita siap ke alat dan bahan-bahannya. Teman-teman, sini kita udah siapin alat dan bahannya ya. Nah, alat dan bahan yang pertama itu, alatnya dulu. Alatnya itu pertama ini ada lilin. Kedua ini ada piring buat tatakan lilinnya sendiri. Ketiga ada sendok.
Keempat ada korek api dan bulu ayam. Yang kelima ini ada label nama. Ini label nama seperti ini. Terus keenam ada alas untuk bahan percobaan kita. Lalu bahan-bahannya sendiri, yang pertama itu ada daging ayam, kedua tempe, tiga bulu ayam, keempat tepung terigu, dan kelima ada gula pasir. Nah, untuk cara pempraktekannya sendiri, pertama cukup mudah ya teman-teman. Kita pertama nyalakan dulu lilinnya menggunakan korek ini. Oke, sudah nyala ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita bakar dulu bulu ayam ini supaya kita mengetahui bagaimana sih baunya. Seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui bau bulu ayamnya. Nah, sekarang kita bakar satu persatu bahan-bahan ini di atas lilin ini menggunakan sendok ini. Kita pertama mulai dari tepung terigu dulu ya. Ambil sedikit. Baunya tidak sama seperti bulu ayam ya, teman-teman. Lalu yang kedua, kita ambil gula pasir. Sedikit saja. Oke, segini sudah cukup. Kita bakar dia. Simak aromanya sedikit. Baunya tidak sama seperti bulu ayam ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada tempe. Kita potek sedikit tempenya. Oke. Kita bakar teman-teman. Baunya dia seperti bulu ayam ya teman-teman. Lalu terakhir ada daging ayam. Kita bakar sedikit. Baunya seperti bulu ayam ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari sini yang mengandung protein itu adalah tempe dan daging ayam. Nah, kenapa begitu kak? Tepung terigu dan gula pasir kan baunya tidak sama seperti bulu ayam ini. Makanya dia tidak bisa dibilang mengandung protein seperti itu. Teman-teman, tadi kan kita udah melakukan 2 percobaan nih. Sekarang kita ngelakuin percobaan yang ketiga, yaitu mengetahui lemak pada bahan makanan. Nah, apa aja sih yang diperluin buat melakukan percobaannya? Yuk kita lihat habis ini. Teman-teman, di sini udah ada alat dan bahan-bahannya ya. Jadi di sini alat-alat dan bahannya itu, pertama bahan-bahannya dulu nih. Pertama, di sini ada putih telur. Kedua, di sini ada kuning telur. Ini kuning telurnya. 3, minyak goreng. Keempat itu ada namanya larutan gula. Kelima ada margarin. Dan yang terakhir kita menggunakan kecap. Kecap yang saya gunakan di sini adalah bermerek Bango ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau praktek yang pakai merek lain juga bisa. Lalu bahan-bahannya yang pertama, ini kita pakai mangkok ya teman-teman. Mangkok. Lalu ini piring kecil. Biasanya buat alas kopi. Ini mangkok juga sama. Nah ini kita buat larutan gelas, buat larutan gula pakai gelas. Ini sama piring kecil juga buat asbak, buat kopi biasanya. Lalu di sini ini ada kertas transparan, kertas koran. Teman-teman mau pakai kertas apa aja bisa, tapi saran saya kalau bisa kertasnya itu berbentuk tipis ya teman-teman. Nah, jadi cara buatnya itu gampang banget teman-teman.
teman-teman tinggal cocol aja, terus tuang ke sininya, ke kertas ininya nih. Contoh, saya mulai dari putih telur ya. Kita ambil sedikit seperti ini, kita oleskan di kertasnya ini ya. Kedua, saya pakai tangan yang berbeda ya. Tadi saya pakai telunjuk, sekarang pakai jari tengah. Kuning telur kita oleskan di sini. Oke. Lalu yang ketiga, minyak goreng. Minyak goreng kita oleskan di sini. Ada ya. Lalu larutan gula. Kita oleskan di sini. Nah, sudah dioleskan ya. Kemudian ini margarin. Kita oleskan dulu margarinnya. Saya tadi pakai jari yang berbeda ya, jadi tidak mempengaruhi hasil. Nah, untuk kecap Bango sendiri terakhir saya menggunakan tuang langsung. Kita gunting dulu kecapnya. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tuang aja sedikit. Cukup. Terus ini tuang sedikit. Nah, seperti ini cukup lah kira-kira ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Kita tunggu reaksinya beberapa saat, kurang lebih 2-3 menit. Supaya tidak boros waktu, saya pause dulu videonya. Oke teman-teman, setelah saya menunggu sekitar 2-3 menit. Nah, sekarang kita lihat satu-satu hasilnya. Kita mulai dari larutan gula dulu deh. Kita lihat, kita terawang. Dia tidak transparan ya teman-teman. Berarti larutan gula ini dia tidak mengandung lemak. Lalu kita pindah ke margarin. Kita terawang margarinnya. Dia transparan ya teman-teman, berarti dia mengandung lemak. Lalu kita pindah ke subjek yang ketiga, itu kecap. Kita lihat sini dia mungkin gak rasa terlalu banyak ya. Jadi terlihat transparan, tapi sebenarnya dia tidak transparan ini. Jadi kesimpulannya kecap tidak mengandung lemak. Lalu di sini ada putih telur. Kita lihat di sini. Ya jelas ya, putih telur itu transparan teman-teman. Berarti dia mengandung lemak. Lalu di sini ada kuning telur. Kita lihat. Sama ya teman-teman, dia transparan juga. Cuman tidak terlalu kelihatan transparannya. Berarti dia mengandung lemak. Putih telur, kuning telur. Nah, yang terakhir minyak goreng. Nah, terlihat jelas ya teman-teman, dia transparan. Berarti dia mengandung lemak. Seperti itu. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, kesimpulan yang saya dapat dari percobaan yang ketiga ini yaitu tentang lemak ini. Jadi kalau misalnya kita nuang dicoel aja setetes ke kertas transparan itu atau kertas apapun, lalu kita terawang. Nah, kalau hasilnya transparan berarti dia mengandung lemak. Kalau tidak transparan berarti dia tidak mengandung lemak. Seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.